Oke, berjumpa lagi Bapak Ibu di sini dengan channel saya seputar pendaftaran P3K. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini contoh dari beberapa kasus yang mungkin terjadi di antara Bapak Ibu atau kebingungan-kebingungan di antara Bapak Ibu. Nanti akan jelas di sini ya. Nah, untuk video-video lainnya terkait dengan pendaftaran seputar P3K ini, nanti Bapak Ibu bisa cek di link deskripsi pada video ini. Saya akan tampilkan secara penuh dari awal permasalahan-permasalahan yang mungkin Bapak Ibu temui dan solusinya. Oke, untuk sesi kali ini khusus akan membahas contoh beberapa kasus terkait dari data Bapak Ibu atau kebingungan dari Bapak Ibu. Misalnya kasus yang pertama, Bapak Ibu adalah tenaga honor kategori 2 tapi tidak terdaftar di Dapodik. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu wajib melakukan verifikasi pada web Info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Setelah data Bapak Ibu divalidasi, maka akan mendapatkan program studi dan kode instansi. Maka setelah itu barulah Bapak Ibu bisa mendaftar di dalam satu instansi tersebut dengan program studi yang dimiliki atau diberikan tadi ya. Ingat Bapak Ibu adalah tenaga honorer kategori 2 tapi tidak terdaftar di Dapodik. Ya, Bapak Ibu harus melakukan verifikasi pada web Info GTK. Kemudian kasus yang kedua, Bapak Ibu adalah tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar di Dapodik. Nah, sekarang Bapak Ibu namanya ada di Dapodik. Nah, ketentuannya adalah jika Bapak Ibu terdaftar di Dapodik, maka Bapak Ibu hanya mendaftar di instansi dan sekolah di mana Bapak Ibu terdaftar sesuai dengan sertifikasi dan program studi yang Bapak Ibu miliki. Kalau terdaftar di Dapodik kan jelas berarti di instansi mana Bapak Ibu induk kan itu. Itu yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, jika Bapak Ibu ya terdaftar di Dapodik kan sudah jelas. Namun di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Bapak Ibu, atau sekolah Bapak Ibu mengajar tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu boleh memilih sekolah lain yang memiliki formasi yang dapat dilamar sesuai dengan sertifikasi atau program studi yang Bapak Ibu miliki. Ingat, dalam satu instansi. Simpelnya begini, kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi, maka Bapak Ibu bisa melamar di formasi sekolah lain. Itu ya, asalkan linier dengan sertifikasi atau program studi Bapak Ibu. Itu untuk yang tenaga honorer kategori 2. Kemudian sekarang kasus berikutnya adalah Bapak Ibu adalah honorer di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, tetapi data sertifikasi dan program studi tidak ada. Nah, ini yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus melakukan verifikasi pada web Info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Ya, Bapak Ibu terdaftar di Dapodik, tetapi sertifikasi dan program studinya masih kosong. Jadi itu yang harus dilakukan. Silakan lakukan verifikasi pada web Info GTK. Baru bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Kemudian kasus berikutnya, Bapak Ibu adalah honorer di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, memiliki sertifikasi, namun data program studi tidak ada. Ya, memiliki sertifikasi, program studi tidak ada. Nah, yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus melakukan juga verifikasi pada web Info GTK untuk melanjutkan pendaftaran. Hampir sama ya dengan yang di atas. Ya, kalau yang ini data sertifikasi dan program studi tidak ada, dan yang ini data sertifikasinya memiliki sertifikasi namun data program studinya tidak ada. Berarti sama, harus melakukan verifikasi pada web Info GTK. Kemudian kasus berikutnya, Bapak Ibu honorer di sekolah negeri terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi ada. Sekarang ada kedua-duanya. Maka ketentuannya Bapak Ibu yang pertama ya, Bapak Ibu hanya dapat mendaftar di lokasi formasi. Artinya hanya dapat mendaftar di sekolah Bapak Ibu. Kalau formasinya ada kan gitu. Kemudian jika di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Bapak Ibu, atau
sekolah tempat Bapak Ibu mengajar tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu dapat memilih sekolah lain dalam instansi yang sama ya, yang memiliki formasi yang sesuai dengan sertifikasi program studi Bapak Ibu. Nah, ini yang masih rancu, banyak yang masih bingung. Apakah guru honorer di sekolah negeri yang tidak memiliki sertifikasi tidak boleh melamar di sekolah lain jika formasi tidak ada? Ya, ini jelas ketentuannya. Bapak Ibu boleh melamar di di sekolah lain kalau di sekolah Bapak Ibu tidak membuka formasi atau tidak ada formasinya yang sesuai atau linear dengan sertifikasi atau program studi Bapak Ibu. Jelas ya. Kemudian ketentuan berikutnya, data Bapak Ibu sertifikasi dan program studi sesuai, namun di instansi Bapak Ibu tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikat atau prodi, atau instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu akan memilih formasi di tes kesempatan ketiga. Nah, di instansi Bapak Ibu ya, di dalam satu kabupaten itu tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa melamar ke kabupaten lain atau instansi lain, tapi ini hanya bisa dilakukan di tes kesempatan ketiga. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kasusnya untuk guru swasta terdaftar di Dapodik. Jika Bapak Ibu merupakan guru swasta terdaftar di Dapodik, maka Bapak Ibu akan mengisikan data pribadi, namun belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Kenapa? Karena untuk guru sekolah swasta itu kesempatan untuk mengikuti tesnya hanya di gelombang kedua. Jadi pada saat di awal ini Bapak Ibu bisa mengisikan data pribadi tetapi belum bisa memilih formasi. Nanti bisa memilih formasi ketika tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan, baru bisa nanti memilih formasi. Jelas ya. Kemudian guru swasta tidak terdaftar di Dapodik. Ya, jika belum terdaftar di Dapodik ya harus menuju helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Bapak Ibu. Nah, berarti ini juga menjawab kapan terakhir masuk Dapodik biar bisa ikut P3K, kan itu. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah mengajar tapi belum masuk Dapodik, maka di sini kan diberikan kesempatan menuju helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Bapak Ibu ya, berarti bisa. Kemudian kasus berikutnya, Bapak Ibu adalah lulusan PPG, kemudian terdaftar di data lulusan PPG Kemdikbud. Nah, jika data Bapak Ibu terdaftar di lulusan PPG, maka Bapak Ibu akan mengisikan data pribadi, namun belum boleh memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Berarti ya sama kasusnya dengan yang guru swasta tadi, karena guru swasta dan lulusan PPG itu mendapat kesempatan tes di gelombang kedua dan ketiga. Kemudian untuk berikutnya, kasus terakhir, tidak terdaftar di data lulusan PPG Kemdikbud, padahal Bapak Ibu adalah lulusan PPG, kan itu. Ya, yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus menuju helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Bapak Ibu. Berarti mirip-mirip kasusnya dengan yang sekolah swasta tadi. Jadi demikian penjelasannya Bapak Ibu ya, sudah sangat jelas sekali. Jadi Bapak Ibu setelah memahami semua alur permasalahan dari pendaftaran P3K ini, barulah Bapak Ibu lakukan pendaftaran akun ya. Bapak Ibu berhati-hati dan teliti dalam mengunggah berkas dan mengisi biodata biar tidak ada nanti kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, silakan lakukan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Jika ada pertanyaan, silakan dilakukan di kolom komentar. Mari kita sharingkan bersama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.